Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita. Dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh demikian bunyinya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Minggu di mana kita mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal, menyambut peringatan akan kelahiran, kedatangan Tuhan ke dalam dunia bagi kita. Nah saudara, di sekitar peristiwa Natal ada banyak mujizat yang dicatat. Salah satunya adalah peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis dari seorang wanita bernama Elisabet yang sudah lanjut umurnya dan juga dikenal mandul. Tetapi oleh mujizat Allah dia kemudian dapat mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Saudara, peristiwa mujizat ini sendiri diawali dengan penampakan seorang malaikat yaitu Gabriel kepada Sakaria, suami dari Elisabet. Nah saudara, Sakaria seorang yang saleh, bahkan juga yang sudah tekun berdoa memohon seorang keturunan, seorang anak bagi keluarganya. Tetapi ketika malaikat Gabriel membawa kabar baik itu kepada dia, kepada keluarganya, Sakaria tidak segera mempercayainya. Dia menjadi ragu dan mempertanyakan benarkah itu kabar baik itu bagi dia. Sehingga sebagai akibatnya Gabriel menjatuhkan sanksi kepada Sakaria sehingga Sakaria dibuat menjadi bisu untuk sementara waktu lamanya hingga anak itu dilahirkan tahun berikutnya. Nah, saudara, di dalam hidup manusia Allah sering kali menyatakan mujizatnya, menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana respon kita ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita. Ada sebagian orang yang berespon seperti Sakaria, yang ragu-ragu, yang meragukan penyataan diri itu, penyataan diri Allah itu kepada dirinya. Sebagian orang lagi seperti Herodes, yang lebih buruk lagi, dia bukan saja tidak mempercayainya, sebaliknya dia mempercayainya, tetapi dia datang untuk membinasakan bayi itu, bukannya untuk menyembah bayi Yesus. Dan bahkan juga ada sebagian orang yang seperti para ahli Taurat, yang sekalipun tahu ada nubuat tentang kelahiran Sang Mesias di Bethlehem, mereka tidak mempedulikannya, mereka mengabaikannya. Nah, saudara, sebaliknya ada juga orang-orang yang seperti para gembala, yang ketika mendengar kabar baik itu dari malaikat, mereka segera meresponinya, mereka segera datang mencari bayi itu dan menyembah bayi Yesus yang mereka temukan. Saudara, bagaimana dengan respon kita? Ya, ketika Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita, bagaimana respon kita? Di seputar Natal ada banyak peristiwa mujizat yang terjadi. Dan peristiwa Natal itu sendiri adalah mujizat yang sangat besar. Tuhan Sang Pencipta itu datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan ia tinggal dan lahir di dalam kandang hewan untuk datang bagi kita manusia. Saudara, ini adalah peristiwa mujizat yang terbesar. Yang untuk menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita terhadap peristiwa besar ini? Terhadap peristiwa ajaib yang membawa sukacita besar ini. Apakah kita seperti Sakaria yang ketika mendengar kabar baik itu dia menjadi ragu, setengah percaya, sehingga seharusnya dia mendapat sukacita dengan kabar baik itu, tapi sebaliknya dia malah dibuat menjadi bisu dan harus berduka cita untuk sementara waktu lamanya? Ataukah kita belajar seperti para gembala yang menyambut kabar baik itu dengan segera datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan sukacita menyambut dan menyembah Tuhan yang mereka temui. Saudara, kiranya lewat peringatan Natal tahun ini, hati kita sekali lagi disentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sehingga sekali lagi kasih Tuhan dan sukacita Tuhan, kasih di dalam peristiwa Natal itu boleh tinggal di dalam hati kita dan memberkati kita. Dan akhirnya saya ingin ucapkan selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati. Amin.